yang harus menjadi murid Yesus. Bersama kegembiraan ini kita juga mau bersyukur bersama nanda kita Feliciana Eka Maryati yang Tuhan anugerahi usia yang ke-12. Ke-12 artinya mengikuti teladan juga para rasul. 12 genap. Artinya Feliciana Eka diharapkan menjadi pengganti rasul yang saat ini berjalan. Kita berdoa semoga Feliciana Eka Maryati senantiasa semakin diberkati Tuhan dan juga menggembirakan bagi keluarganya. Untuk itu mari kita hening sejenak, melihat ke dalam batin kita masing-masing sejauh mana kita hari ini tetap setia kepada Yesus atau jauh daripada Yesus. Mengakui di hadapan Tuhan atas kekurangan yang lemah kita, mari kita bersama-sama mengakui segala kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria dan kepada malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Murah, kami bersyukur boleh bersama kembali berkumpul di keluarga Bapak Matius dalam rangka melanjutkan peziarah kami, belajar kesetiaan kepadamu melalui Bunda Maria. Namun lebih daripada itu, kami hendak belajar bagaimana Yesus mengajar kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga bersyukur bersama Luciana Eka Maryati yang berulang tahun ke-12. Semoga cita-citanya senantiasa Tuhan berkati dan juga kesehatan yang baik, panjang umur dan berbakti kepadamu serta memberi kegembiraan bagi keluarga dan juga di dalam menempuh pendidikannya. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur pula boleh bersama-sama pada malam hari ini untuk boleh kembali merendahkan hati datang kepadamu untuk belajar dan mendengarkan sabdamu agar kami mampu menyimpan dan mewujudkan sebagaimana Bunda Maria menyimpan dan mewujudkan sabdamu dalam kehidupannya. Doa ini kami mohon melalui Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Pembacaan diambil dari Injil menurut Santo Lukas. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu.
Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Allah. Sudah Kristus. Anak-anak ibu bapak yang terkasih, kalau kita bicara tentang sabda hari ini, jelas temanya adalah Yesus mengajar kita. Pengajaran Yesus itu kita bisa lihat dari Matius bab 5 sampai dengan bab 7. Tetapi Injil Lukas malam hari ini yang kita baca hari ini secara kalender liturgi itu sama dengan yang di Matius, karena Injil Lukas, Injil Matius, dan Injil Markus itu ada kesamaan di dalam penulisannya. Bicara hari ini sebenarnya Yesus bicara tentang penghakiman. Satu. Yang kedua bicara tentang kesetiaan menjadi murid Yesus. Ada dua tema yang besar hari ini. Pengajarannya kepada para murid adalah pengajaran tentang penghakiman dan juga bagaimana mengikuti Yesus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bicara tentang penghakiman, siapa yang sering menghakimi orang lain? Menghakimi itu mulai dari ngerasani loh. Ngerasani dari yang kecil-kecil. Enggak tahu dirasani ya. Ngerasain yang kecil-kecil akhirnya itu nanti terakhir kalinya akan menjadi, kalau gayung disambut pasti adalah penghakiman. Oh iya, bapak itu A, bapak itu B, bapak itu C. Oh iya, orang itu A, orang itu B, orang itu C. Nah, ini penghakiman. Tetapi Yesus hari ini mengajak kita semua untuk melihat diri kita. Apa yang kita hakimkan, menghakiman kita kepada orang lain, itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Artinya kalau kita menghakimi orang, contohnya ya, kalau nggak mau dicubit, ya jangan mencubit. Kalau nggak mau dirasani, ya jangan kerasani. Apalagi menghakimi dengan caci maki. Ini harapan Yesus berkaitan dengan tema kita penghakiman. Tapi yang kedua, kita bicara tentang bagaimana kita harus belajar di dalam pribadi Yesus. Yesus mengatakan kepada kita bahwa siapa yang menyangkal anak manusia, ia akan disangkal di hadapan malaikat-malaikat Allah. Penyangkalan kita, pengakuan kita kepada Yesus itu 100% enggak. Ukurannya ketika kita sedang mengalami penderitaan, mengalami masalah besar, kita tetap mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, tidak? Iya. Itu menjadi ukurannya. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, sebagai murid Yesus, Yesus menawarkan kepada kita, pengikut Yesus hari menjadi salah satu kunci pokok dalam keselamatan. Nah, jadi jelas bahwa di dalam Yesus itu ada jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi untuk mencapai 3 komponen jalan, kebenaran, dan hidup, agar kita selamat, itu tawaran Yesus mau menyangkal anak manusia atau tidak. Pengalaman beberapa hari ini, itu kalau orang-orang yang menggunakan jasa saya, Grab online atau Gojek online ini, ketika melihat salib, itu mengalami trauma tersendiri. Kalau saya melihat gestur tubuhnya, sikapnya. Suatu hari, beberapa hari lalu, ada orang Katolik, saya tahu dia orang Katolik, lalu dia menanyakan kepada saya, Pak, Bapak berani masang rosario? Emang kenapa Ibu? Ibu Katolik, saya juga Katolik. Tapi pertanyaan itu justru datang dari orang Katolik.
Salah satu kita mengakui Yesus adalah saya secara pribadi berani memasang rosario di mobil saya. Tapi saya tidak sekedar masang. Ketika saya menarik atau berjalan, semua diem, penumpang diem, nggak ada ngobrol, saya berdoa rosario. Bahkan sehari saya bisa 5 peristiwa berjalan sampai berjalan. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang, peristiwa mulia, saya jalani semua. Jadi bukan rosario yang nempel, tapi bagaimana hati saya dan saya melakukan itu. Maka kalau beberapa hari ini pulang saya nggak pernah rosario di rumah. Kenapa? Sehari saya sudah 5 kali ini. Minimal 3 kali setiap hari saya dengan mengantar penumpang. Jadi peristiwa-peristiwa itu. Nah, karena itulah ada pertanyaan orang itu. Tapi yang menjadi lucu juga ada beberapa orang Katolik nggak mengenali saya. Saya berusaha juga tidak mau mengenalkan diri. Dia sangat akrab dengan saya kalau dalam pergaulan sehari-hari. Tapi ketika naik di mobil saya, dia nggak kenal saya. Ya, terakhir saya hari Selasa ngambil dari penumpang di Teresa, siapa ketua apa yang jadi bendahara ulang tahun para ibu siapa? Teman-temannya itu mau ke Lipo Karawaci, mulai naik nggak kenal saya, sampai turun saya nggak kenalkan diri. Iya, nggak kenal sampai turun, saya juga diem. Pak, ke Lipo Karawaci ya? Ya Bu, ya itu ada. Ada beberapa orang Katolik, tetapi ketika saya naik mobil, saya nggak kenal, tapi saya nggak berusaha nggak mengenalkan diri. Jangan-jangan rupanya lain. Dan ternyata nggak kenal bukan saya juga gitu. Baru kemarin sore kenal ada orang Lucia 10 dan Lucia 3. Habis nonton film kegelapan atau film gelap apa itu? Puasa gelap. Siapa udah nonton? Saya belum nonton. Lalu saya bilang, "Bu, sudah terang belum sekarang?" "Waduh Pak, yang nonton semua malah orang-orang Islam semua gitu." "Lalu orang mana?" "Itu tadi anak-anak dari Nusantara gitu. Ada gurunya, jadi ada 40-an orang diajak gurunya nonton." Lalu saya tanya pada anak itu, "Dek, tadi tahu nggak maksudnya?" "Ya tahu dikit-dikit," gitu ya. Kenal saya ternyata. Puji Tuhan gitu. Ya kan? Ibu terus, "Emang Ibu kenal saya?" "Ya, kenal. Nama saya siapa?" "Suwanto." "Oh, gitu ya. Ibu dari Lucia mana?" "Oh, saya Jalan Trate." "Berarti Lucia 3 ya, Bu?" "Ya, saya gitu." "Oh, Bapak kenal?" "Ya, kenal." Sebutkan, Bu, orang-orang tua yang ada di sana, saya kenal semua, saya gitu. Akhirnya disebutkan mulai dari Sinaga, mulai dari semua disebutkan satu persatu yang udah meninggal sebutan. "Bapak kenal semua?" "Kenal," saya gitu. Ini bagiannya. Nah, Bapak Ibu, penyangkalan terhadap Yesus menjadi penyangkalan kalau kita juga paling berat adalah ketika menyangkal Roh Kudus. Ya. Tidak mengakui Roh Kudus, maka tidak diampuni. Ya. Ini bagiannya. Ya, entah dulu dia dulu kalah suara saya. Ya. Jadi Yesus mengatakan boleh menyangkal anak manusia, itu tetap akan diampuni oleh Allah. Tetapi ketika menyangkal Roh Kudus, maka tidak akan diampuni. Ini penghakiman yang terakhir yang diwartakan oleh Yesus bagi kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, penyangkalan terhadap Yesus kadangkala juga bisa menjadi penyangkalan terhadap keluarga. Penyangkalan kepada Yesus seringkali juga akan terjadi penyangkalan di dalam keluarga. Sehingga dalam keluarga juga akan terjadi adanya percecokan, pertengkaran, saling menghakimi. Inilah bagian yang diwartakan Yesus kepada para murid tentang satu penghakiman dan satu kesetiaan mengikuti Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini semua setia kepada Yesus karena salah satu ciri
untuk mendapatkan keselamatan dari Yesus adalah kita hidup dalam komunitas, hidup dalam komunal, yaitu bersatu di dalam doa. Doa adalah bagian warisan dari Yesus yang diajarkan kepada kita. Maka pada malam hari ini kita memasuki devosi kepada Bunda Maria atau bulan Rosario yang keempat ini dengan harapan kita semakin setia kepada Yesus, semakin berani mewartakan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan akhirnya kita semakin tumbuh dalam iman. Gereja Teresa I semakin berkembang. Saling tolong-menolong, saling mendoakan, saling empati, dan yang juga ditanamkan oleh gereja kita semakin solidaritas dan subsidiaritas. Solidar kepada teman, tapi juga kita bersubsidi, baik dalam doa, dalam materi, dalam ide, dalam kebersamaan. Bersama dengan Feliciana Eka Mariati, kita mengucap syukur atas karunia kesehatan yang dirasakan anak kita sampai ke 12 tahun ini. Semoga kita selalu hidup dalam ulang tahun setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan,